Assalamualaikum teman-teman. Kita semua pasti kenal banget ya sama surat Al-Ikhlas. Tapi pernah nggak sih kita coba lihat surat ini dari kacamata yang sedikit berbeda? Bukan lagi cuma sebagai bacaan rutin, tapi sebagai petunjuk yang benar-benar bisa mengubah kesadaran kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan yang mungkin sering banget mampir di kepala kita. Benar nggak? Kita tahu pahalanya besar, kita sering baca. Tapi kok hidup rasanya gitu-gitu aja ya? Kayak nggak ada dampak yang berarti gitu. Inilah inti masalah yang akan coba kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini kuncinya nih. Gimana caranya kita bisa pindah dari sekedar bunyi menjadi sebuah petunjuk. Perbedaannya itu ada pada cara kita mendekati Al-Quran itu sendiri. Gini deh, membunyikan ayat-ayat Al-Quran itu udah pasti baik, nggak ada yang salah. Tapi bahayanya kita bisa kejebak di rutinitas, kayak nyetir mobil di jalan yang lurus, badan kita di situ, tapi pikiran kita kemana-mana, ya kan? Nah, perubahan itu baru kejadian pas bacaan kita naik level, jadi pemahaman. Dan pemahaman itu menumbuhkan kesadaran. Dari situlah petunjuknya mulai meresap ke dalam hati. Dan yang keren banget di sini tuh soal ketenangan. Ternyata ya, batin yang tenang itu bukan cuma tujuan akhir yang kita kejar, tapi justru jadi alat utama. Coba bayangin, kalau pikiran kita lagi rusuh, lagi gaduh, gimana mau nangkap makna? Yang kita denger ya cuma bunyinya doang, bukan petunjuknya. Nah, kalau batin kita udah mulai tenang, baru deh kita bisa buka gerbang buat ngerti kata kuncinya, ikhlas. Tapi ikhlas itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal ngerelain loh. Tapi ini adalah proses buat memurnikan diri kita, buat balik lagi ke setelan pabrik kita, ke fitrah. Jadi clear ya, ikhlas itu bukan pasrah, bukan juga kalah. Ikhlas itu artinya jernih. Kita bisa melihat kenyataan apa adanya, tanpa drama, tanpa penolakan, lalu kita sadar memilih mau respon seperti apa. Proaktif banget kan? Sama sekali bukan pasif. Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama hidup? Ternyata sumbernya seringkali bukan masalahnya itu sendiri, tapi karena kita hidup dalam rekayasa. Kita capek karena ngejar standar yang dibikin ego dan terikat sama satu kata sakti ini. Harusnya aku lebih sukses. Harusnya dia ngertiin aku. Nah, kata harusnya ini yang seringkali bikin batin kita kayak terpenjara. Baik, sekarang yuk kita bedah surat Al-Ikhlas ayat per ayat. Kita lihat gimana tiap kalimatnya itu ngasih pelajaran praktis yang bisa langsung kita terapkan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Di permukaan, ini adalah pernyataan tauhid yang kita semua hafal. Tapi ajakannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu ajakan untuk melihat kesatuan di balik semua hal. Kata ahad di sini maknanya dalam banget. Bukan cuma satu kayak kita ngitung angka, tapi artinya tunggal dan menyatu. Ini adalah ajakan buat kita ngelihat kalau semua dalam hidup ini nyambung. Kalau kita ngerasa terpisah, sendirian, atau gampang ngejudge orang lain, nah itu tandanya kita belum ngerasain makna ahad ini. Karena yang suka misah-misahin itu ya ego. Kita lanjut ya, ayat kedua. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Istilahnya as-samad. Ini adalah sebuah ajakan untuk berani berhadapan dengan apa yang nyata, dengan realitas itu sendiri. Asy-Shamad itu bisa kita artikan sebagai realitas absolut. Kita boleh punya rencana, kita boleh usaha mati-matian, tapi ujung-ujungnya kita pasti ketemu sama yang namanya realitas. Dan disinilah poinnya. Luka batin itu seringnya bukan karena kejadiannya, tapi karena kita menolak realitas itu. Pikiran kayak, duh harusnya nggak gini dong. Nah itulah sumber penderitaan sejati. Ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Secara teologi kita semua paham. Tapi pelajaran batinnya buat kita apa? Wah, ini dalam banget. Ini tentang berhenti merasa memiliki segalanya dalam hidup. Pelajaran dari ayat ini tuh soal melepaskan. Coba deh kita pikirin, berapa banyak sih penderitaan kita datang dari pikiran, ini harus jadi milikku. Atau pokoknya harus sesuai mauku. Ayat ini ngajarin kita untuk melepas gengsi, melepas keharusan-keharusan itu, dan berhenti mengikat batin kita pada drama yang diciptakan oleh ego. Nah, dari semua yang udah kita bahas, kayaknya ada satu benang merah ya. Ada satu tokoh antagonis utama dalam perjalanan batin kita. Siapa dia? Ya, ego. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Tiap hari kita itu dihadapin sama pilihan ini. Kita mau ngasih makan siapa? Ego kita atau kesadaran kita? Kalau kita terus-terusan ngerasa paling bener, nyari pembenaran, ngebanding-bandingin, itu kita lagi nyuapin ego.
Hasilnya apa? Ya jadi gampang marah, gampang tersinggung. Tapi sebaliknya, kalau kita milih untuk bersyukur, untuk belajar, kita lagi ngasih makan kesadaran. Hasilnya, batin jadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih adem. Oke, teori-teori tadi bakal percuma kalau nggak dipraktekin ya kan? Makanya sekarang kita bahas 3 latihan harian yang super simple buat mulai nerapin semangat ikhlas ini dalam hidup kita. Ini dia 3 langkahnya. Gampang banget kok. Pertama, pas emosi lagi naik, mau marah atau kesel, coba stop dulu. Ambil jeda, jangan langsung reaktif. Kedua, pas lagi kena masalah, coba ganti pertanyaannya. Dari kenapa sih ini kejadian sama gue? Jadi, oke, apa pelajarannya buat gue? Fokusnya langsung pindah. Dan ketiga, coba sadari setiap kali ada kata harusnya yang menekan diri kita. Terus tanya, ini beneran kebutuhan jiwa atau cuma maunya ego aja? Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, kita jadi mikir ulang kan? Jadi, khatam Al-Quran itu sebenarnya apa sih? Apa cuma soal selesai baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Dan inilah jawabannya yang semoga bisa mencerahkan kita semua. Khatam yang sejati itu bukan soal selesai membunyikan huruf per huruf, tapi soal proses. Proses bertumbuh menjadi manusia yang lebih murni, lebih sadar dan lebih damai. Ikhlas itu bukan garis finish, tapi latihan seumur hidup. Dan setiap hari adalah kesempatan buat kita jadi sedikit lebih murni dari kemarin. Semoga ini bermanfaat ya.